Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-123. Hari ini Rabu 9 September 2020. Kita mengawali bersama-sama Sapa Malam Gembala di malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1, 2, 3 123. Selamat datang. Dengan sukacita di Natal biasanya menyambut kelahiran Kristus. Apakah pada saat ini kita tidak sukacita menyambut Tuhan? Seharusnya juga sukacita menyambut Tuhan, karena Tuhan sudah diam dalam kehidupan kita. Karena itu baik bagi kita untuk selalu setia mendengarkan kehendak Tuhan. Di malam hari ini melalui sapaan Tuhan, kita bersama-sama persiapkan diri. Kita sambut firman-Nya. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya dengan hati terbuka kami boleh menerima firman-Mu, dan lebih dari itu dimampukan memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Pada malam hari ini bersama-sama kita memasuki Sapa Malam Gembala yang bertemakan ketakutan mencengkram. Ketakutan mencengkram. Mari kita perhatikan sebagai dasar dari tema renungan kita malam hari ini, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Mungkin saya dibantu dengan HP ya, supaya lebih jelas. Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. 3. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat terakhir, ayat 10 pada malam hari ini. Ketika Fir'aun telah dekat, perhatikan, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah teka-teki. Ya. Suatu ketika Adul bermimpi seram. Ia bermimpi dikejar oleh harimau di tengah hutan.
Dan dengan ketakutan pastinya ia berusaha melarikan diri dari kejaran si Raja Rimba ini. Dan luar biasanya ia dapat berlari dengan kencang meninggalkan si harimau cukup jauh di belakang. Nah, sayangnya kemudian di depannya adalah sungai yang lebar. Dan kalau cuma sungai menyeberangi tentu tidak masalah, Adul bisa berenang ke sana. Tetapi yang menakutkan ternyata dia terkejut. Di sana ada banyak kepala-kepala buaya yang mengapung, yang kelihatan. Wah, ini pasti banyak buaya. Kaget, mau terjun, mau nyebrang, kaget karena ada buaya. Nggak jadi. Belum hilang keterkejutannya, kemudian ia dibuat semakin panik. Karena apa? Karena di belakang dia mendengar auman harimau yang semakin mendekat. Wow, gitu ya. Dan ia harus segera melakukan pilihan. Apakah dia berbalik badan lalu mengambil ada sebatang kayu besar cukup kokoh, cukup kuat gitu, dipakai untuk menghadapi harimau dengan senjata seadanya itu, atau dia harus bertekad untuk berenang secepat-cepatnya sambil menghindari kejaran buaya. Nah, kalau saudara adalah Adul, apa yang akan saudara kerjakan? Ayo, sebuah teka-teki. Apa yang akan saudara kerjakan? Klik, klik. Klik, klik. Ada? Ternyata jawabannya adalah sangat sederhana. Mudah. Apa? Nyebrang? Bukan. Menghadapi harimau? Bukan. Jawabannya adalah bangun. Ya, bangun, karena dia nih hanya dalam mimpi ya bangun. Meskipun bangun dalam, kalau sudah kayak gini biasanya gero-gero gitu ya susah bangunnya. Tapi harus bangun. Itu cara untuk menghindarkan dari ketakutan yang mencekam. Sayangnya yang dihadapi rombongan Israel pada waktu itu bukan mimpi, ini kenyataan. Di depan mata ada laut yang luas. Mereka nggak bisa nyebrang, bahaya nyebrang berenang itu, rombongan besar. Walaupun tidak ada buayanya, ini berbahaya, nggak bisa. Atau harus menghadapi rombongan di belakang. Apa? Pasukan Mesir yang siap dengan pasukan terlatihnya, dengan kereta perangnya, siap untuk menganiaya mereka. Dan pastilah mereka harus bersiap sebisanya, itu pasti. Tapi mereka harus juga siap kalah. Mereka harus juga siap mati. Dan saya bersyukur di dalam keterdesakan ini mereka melakukan apa? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Sengaja saya stop sampai sini. Bawahnya nanti ada cerita yang lain, ya. Tapi di sini mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sesuatu yang baik buat orang Israel, ya. Sehingga kita boleh belajar dalam kasus ini, ya. Di dalam ketidaktahuan kita, pergumulan kita, masa depan, apa yang akan kita hadapi, masalah ini bagaimana? Ketika sesuatu itu menghimpit, apa yang bisa kita kerjakan? Ya kita bersiap betul. Tetapi yang juga sangat perlu kita kerjakan adalah berseru kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan besok-besok kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Percaya bahwa Allah yang sama itu akan menolong kita. Pasrah, berserahlah kepada Tuhan. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, di dalam keterdesakan, keterhimpitan, ketika kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami diingatkan di malam hari ini untuk datang kepada Tuhan, berseru kepadamu, memohon pertolonganmu, dan menantikan Engkau. Ajar kami untuk melakukan hal yang sama, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memperlengkapi, melewatkan kami dari pergumulan dan kesesakan itu. Ajar kami semakin beriman. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Di malam hari ini kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 123. Kita nyanyikan bait yang kedua.
Sahabat GKI Gunung Indah, kenapa saya memilih bait yang kedua? Karena di sana ada sedikit pernyataan, Tuhan tolonglah. Bahkan ketika bernyanyi itu juga minta tolong loh di sini, supaya kidung mereka tidak bercela, Tuhan menolong. Apalagi kalau dalam kesesakan, dalam pergumulan, pastilah Tuhan akan menolong saudara. Camkan itu, terapkan dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.